Bagiku perjuangan sudah selesai. Merdeka! Ngapain kamu? Bapak ini gimana? Anak saya tuh jatuh, Bapak Senggol. Kamu saja yang goblok. Sudah tahu mobil mau lewat, malah kebut-kebutan. Besok-besok kalau mobil saya lewat, kamu minggir. Jangan mau menang sendiri, Pak. Ini jalan umum, Pak. Semua orang bebas jalan di sini. Ini jalan negara. Monyet. Jangan ngomong-ngomong soal negara kamu. Tahu apa kamu dengan negara? Hah? Kamu tidak akan mungkin hidup nyaman seperti sekarang ini kalau kemerdekaan bangsa ini tidak diperjuangkan. Kamu harus tahu, negara ini bebas dari penjajah itu karena bapak kandung saya pasang badan. Keturunan saya punya andil untuk negeri ini. Tahu kamu? Jangan macam-macam dengan saya. Tapi Merdeka! brengsek lu. Anak-anak kemana? Nano lagi latihan paskibra di sekolah untuk 17-an. Oh. Cindy mana? Cindy, dia juga lagi latihan nari di rumah Livia untuk 17-an juga. Astagfirullahaladzim. Apa itu? Kurang ajar. Perempuan tolol nggak punya otak kamu. Kamu tahu siapa romo saya ini? Hah? Kalau tidak ada dia, tidak akan mungkin anak-anak kamu bisa senang-senang merayakan 17-an. Aku kan nggak sengaja ya. Dari tadi ayah ngajak ngomong terus jadi jatuh. Alasan terus kamu perempuan bodoh. Maafkan saya, Romo. Dan juga istri saya yang tolol itu. Merdeka, Romo! Merdeka! Kita makan ini lagi, Bu. Tanya ayah deh. Ibu dikasih duit belanja setiap hari cuma 10.000. Ya jadinya lauknya ini lagi, ini lagi. Emangnya kenapa sih, Bu? Ayah nggak kerja? Kalau misalnya ayah kerja kan kita bisa makan lebih enak. Ayah kamu tuh sebetulnya nggak kerja nggak apa-apa. Harta warisan Eyang tuh udah cukup banyak. Yang bener, Bu. Ayah aja nggak pernah cerita. Ayah itu nggak cerita karena takut. Kalau ayah cerita, kalian akan minta macam-macam. Terus kalau misalnya kita minta macam-macam, emangnya nggak boleh ya, Bu? Iya, Bu. Kaos kaki Cindy aja ujungnya udah bolong. Iya. Tasnya Nana juga talinya udah putus. Nana juga udah minta sama Papa untuk beliin yang baru, tapi Papa malah cuek-cuek aja tuh. Mas Nano. Kaos kaki Cindy aja dicuekin. Apalagi tasnya Mas Nano. Sudahlah, kalian harus bersyukur. Yang penting biaya sekolah kan masih terus dibiayai oleh ayah. Ya kan? Ayah juga masih nganter ke sekolah setiap hari. Ibu. Ayah itu kan nganterin kita sekolah ya cuman gara-gara biar irit ongkos. Ya kan, Mas? Betul, betul. Saat hatiku ingin beku, ku cari tangga ampunanmu. Maha Pengasih, tunjukkan aku jalan amal dan hidayah.
Mogok lagi. Hei, Dek. Sini, Dek. Mas Sabran minta tolong tuh. Wah, mobil orang kaya kok bisa mogok juga sih? Tolong ya, tolong dorong, ya. Ayo dong, masa nggak mau bantu orang tua? Ini dekat ke bengkelnya Kemal, ya. Bengkelnya kan jauh, Pak. Udah, 300 meter dari sini. Ayo, ntar ada uang lelanya. Ayo. Terima kasih ya. Dekat kan? Lumayan. Ini, ambil. Loh, nggak salah nih, Pak. Kok ngasihnya cuma 5.000? Kita kan udah panas-panasan, mana haus lagi. Ini buat apaan? Loh, memangnya kalian mau berapa, hah? Pak, ini kaki udah hampir gempor, Pak. Kalau mau ngasih duit jangan menghina dong. Sial. Jangan kurang ajar ya sama saya ya. Kalau nggak mau ya udah, sana pergi. Pergi. Ajar. Ya, minta ongkosnya dong. Iya ya, mobil ayah lagi di bengkel kan? Ayah lagi nggak punya uang. Kalian kan punya uang jajan. Nah, pakai saja uang itu buat transfer kalian dulu. Loh ya, kita nggak jajan di sekolah. Kalian mau jajan apa mau sekolah? Pagi-pagi sudah bikin naik darah. Ayo sana pergi. Hei, kawan! Apa-apaan ini? Gila kamu apa? Masa ya sampai 1 juta? Pak. Emang segitu rinciannya, Pak? Ya maklum lah, namanya juga mobil tua, Pak. Kan mesti banyak yang diganti onderdilnya. Bohong kamu. Kamu cuma ngerjain saya. Pak, Bapak jangan emosi gitu dong, Pak. Kalau Bapak nggak percaya, saya buka onderdilnya. Biar Bapak lihat sendiri. Ya udah, buka aja. Ayo, kita buktiin. Pokoknya saya nggak mau nanggung. Bapak gimana sih, Pak? Kemarin Bapak yang ngomong. Katanya kalau ada yang rusak, Bapak yang nyuruh. Sekarang aja, saya udah ganti. Malah Bapak rewel kayak gini. Terus gimana dong, Pak? Ya udah, terserah kamu. Maunya kamu apa, saya ikutin. Bapak keterlaluan, Pak. Kurang ajar kamu. Lu apain bos gue? Siapa kamu? Kamu nggak kenal saya, hah? Ayo kalau berani maju. Ayo sini. Maaf, Pak Sabron. Mungkin anak bos saya emosi. Maaf, Pak Sabron. Duh, Ayah. Astagfirullahaladzim, darahnya kok kayak gini sih ya? Sebelah sini nih. Kenapa sih ya? Nggak apa-apa. Biasa laki-laki. Bawa ini, topi ini ke belakang. Enggak, ngeri. Udah ya, biar Ano aja. Bawa nak ke belakang, nak. Dicuci ya. Aduh, Ayah. Ayah habis berantem? Udah, diam jangan banyak tanya. Ayo cepat bersihin ini. Iya, iya. Ya Allah, lukanya ya. Ibu takut, Ayah. Ayah ke dokter aja deh. Kalau kamu bisa, ngapain ke dokter? Mahal. Buat apa buang-buang uang? Ayo cepat. Masya Allah ya, cuma buat diri sendiri aja kok hitung-hitungan sih. Kamu mau tidak bersihin luka saya? Ayo cepat. Perempuan tolol, ayo cepat. Ini bahaya ya kalau kayak begini. Ini sebelah sini, lukanya. nih, darahnya nih. Nanti kalau sudah kamu bersihkan semua darahnya, tambal pakai balsam. Lalu kamu tutup pakai perban. Balsam? Kan panas ya, perih. Saya ini anak pejuang. Anak pejuang, tahu nggak kamu? Luka segini belum apa-apa, kecil ini. Ayo cepat. Iya. Cepat buruan. Iya. Luka apa sih? Ini darahnya ini. Iya.
Kamu rasakan pembalasan saya, Kemal. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf, Bu. Pak Sabrulnya ada, Bu? Ada, tapi masih tidur. Maaf, Mas siapa? Bisa dibangunkan nggak, Bu? Bagaimana ya? Bapak masih tidur, saya nggak berani. Gini aja, Bu. Bilang ada orang bengkel yang mau ketemu Bapak. Penting banget, Bu. Ya udah, Mas tunggu dulu ya di dalam, biar saya bangunkan. Makasih, Bu. Biar saya tunggu di sini aja. Oh iya. Ada apa? Saya mau bicara sama Bapak. Boleh. Mau bicara apa? Pak, tadi malam bengkel saya ada yang melempari bom peletok. Bengkel saya habis dan kena anak buah saya, Pak. Bengkel saya ludes kebakar, Pak. Terus apa hubungannya dengan saya? Ya, saya juga nggak tahu. Tapi bukan Bapak kan yang melakukan itu? Kamu lihat ini. Lihat ini. Lukanya dalam. Tahu nggak kamu? Saya lapor polisi, Pak. Apa? Lapor polisi? Kalau kamu tidak ada bukti, kamu mati. Makanya jangan kurang ajar sama orang tua. Allah akan marah, akan murka. Pak, saya bukannya kurang ajar. Tapi saya meminta hak saya, Pak. Bapak ingat kan? Bapak masih punya utang sama saya. Dan mungkin Bapak bisa bayar sekarang, Pak. Duit itu sangat berguna buat saya, Pak. Apalagi saya lagi kena musibah seperti ini. Dan mungkin bisa buat tambah modal saya, Pak. Lalu luka ini siapa yang nanggung? Ha? Siapa yang nanggung? Kalau saya lapor polisi bagaimana? Ha? Ini jelas tindak pidana. Ada saksi, ada bukti. Bagaimana? Ha? Mau saya lapor polisi? Baiklah. Bapak emang pinter. Bapak orang jenius. Dan Bapak pinter juga untuk bersilat lidah. Jaga mulut kamu. Mudah-mudahan Allah meridai perbuatan Bapak. Tentu Allah akan meridhoinya. Amin, amin. Hebat, bagus. Sini gue kenalin sama kakek gue. Aduh. Wah. Ini namanya Yang Dirman. Gini-gini dia bekas pejuang loh. Tapi kalau lagi kangen sama cucunya, langsung aja dia datang ngasih kabar lagi. Padahal rumahnya jauh banget di Jawa. Maaf ya. Kayak masuk ya, Kak. Udah pada minum, ha? Udah. Aduh.
Mesia-mesia yang cantik-cantik ini sedang latihan kelompok ya? Kita habis latihan dance, Kek, buat 17 Agustusan nanti. Oh iya. Kek, kakek pernah ikut perang? Ya iyalah, Sin. Kakekku ini kan veteran perang. Kek, maaf saya mau tanya. Tangan kiri kakek kenapa? Di zaman peperangan itu semuanya berjuang. Mereka semuanya berjuang. Ada suatu kejadian yang kakek masih ingat. Kakek kenal dengan seorang babah yang bernama Akyong. Dia itu memberikan hartanya berupa 1 peti emas dan intan yang maksudnya untuk bahan perjuangan semuanya itu. Untuk diberikan, untuk memodali perjuangan itu. Tapi salah seorang dari pejuang, dan dia termasuk juga seorang carik, dia mengkhianati. Seharusnya barang-barang itu dijual dan uangnya untuk diberikan sebagai modal perjuangan. Akhirnya dikhianati. Semuanya dia bawa. Semuanya dia milik untuk dirinya sendiri. Carik itu bernama Warto. Mas Warto, sekarang semua teman-teman kita sudah pada di hutan. Posisi kita terjepit, Mas. Jepang sudah mengepung di segala penjuru. Dan kita belum punya alat yang memadai untuk bisa lolos dari mereka. Ya, saya sudah mendengar itu, Dirman. Dan saya sudah coba untuk mencari dana kemana-mana. Tapi sampai sekarang hasilnya belum ketahuan juga. Bapak Akyong. Ni hao. Saya pikir siapa tadi, Baba? Ada perlu apa Baba datang ke sini? Keadaan di luar semakin genting, Baba. Oi punya tujuan baik datang kemari, Pak Calik. Oi bersama rekan-rekan Oi punya niat membantu pejuang-pejuang kita yang di dalam perang, Pak Calik. Dirman, aman. Baba Akyong. Ni hao. Kira-kira Baba Akyong akan bantu kami apa? Oi minta Pak Cali sama Dirman tolong bantu angkat kita. Terima kasih. Bah, berat banget, Bah. Apa ini isinya, Bah? Peluru-peluru? Apa senjata, Bah? Iya, isinya seperti 100 pucuk senapan ya. Lihat baik-baik apa yang Baba bawa. Astagfirullahaladzim. Mas. Alhamdulillah. Oi percaya sama Pak Calik. Semoga apa yang Oi kumpulkan bersama rekan-rekan Oi bisa dipergunakan dengan baik dan bijaksana oleh Pak Calik, Dek Dirman. Semoga apa yang Oi bawa ini bisa meringankan beban mereka. Terima kasih banyak, Baba. Baba dan rekan-rekan mau membantu perjuangan kami dengan harta yang berlimpah seperti ini, Baba. Saya terharu, Baba.
Terima kasih banyak, Baba. Terima kasih, Baba. Sama-sama. Kamsia, Pak Cali dan Dilman. Kalau begitu, Baba mohon pamit. Mari. Iya, Baba. Mari, mari. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terus gimana lagi kayak ceritanya? Berhari-hari kami menunggu si Warto di dalam hutan yang katanya akan menjual emas tersebut. Semua menanyakan teman-teman kepada kakek. Man, mana bantuan itu? Lihat, kita semua udah tidak berdaya. Kita juga butuh amunisi. Kita juga butuh makan. Kita juga butuh tambahan senapan tambahan. Iyalah, sabar kalian semua. Mas Warto sedang usaha menjual emasnya dulu. Mungkin dia langsung membelikan kebutuhan kita semua. Tapi sudah 2 hari nggak ada kabar beritanya. Jangan-jangan kamu bermimpi. Masa sih zaman sekarang masih bermimpi? Mungkin Dirman udah hilang kali pikirannya. Kita serang lari. Harta ini bisa membuatku menjadi kaya raya 10 turunan. Untuk apa aku berikan emas-emas ini kepada pejuang-pejuang itu? Kalau toh akhirnya mereka akan mati juga dibunuh penjajah-penjajah itu. Akan terbuang percuma kan? Lebih baik harta ini aku selamatkan. Mas Warto! Dirman! Kenapa kamu masuk tanpa permisi? Mas Warto, Mas keterlaluan. Teman-teman kita di hutan menunggu bantuan. Kenapa Mas enak-enakan di sini? Menimbang-nimbang harta amanah itu, hah? Sabar, sabar, Dirman. Tenang. Jangan marah-marah dulu. Sabar. Mas tuh benar-benar keterlaluan. Teman kita tuh udah mati di berondong tentara Jepang. Untung aja aku masih bisa hidup, Mas. Bagus itu. Berarti keberuntungan ada di tangan kita berdua. Ya sudah, kita bagi 2 saja harta ini. Kamu setengah dan aku setengah. Dengar, Dirman. Harta ini bisa membantu anak cucu kita nanti. Tapi kalau kita sudah mendapatkan jodoh tentunya. Di mana senjatamu? Hah? Tercecer waktu aku lari di hutan. Dirman, daripada kamu hidup susah-susah, berjuang tidak menang-menang, lebih baik kamu aku bunuh. Supaya arwahmu menyusul teman-temanmu yang sudah mati di hutan sana. Astagfirullahaladzim. Aku nggak nyangka Mas seperti ini. Mas tega mengkhianati bangsa sendiri demi urusan pribadi, Mas. Mas, harta itu bukan milik pribadi. Allah akan mengutuk sampean karena tidak menepati amanah yang telah diberikan oleh Baba Akyong yang terus membantu perjuangan kita. Dungu! Mana dia tahu itu? Baba Akyong beserta seluruh keluarganya sudah mati dibom oleh penjajah Jepang. Jadi mengenai riwayat harta ini, cuma kita berdua yang tahu. Selain kita berdua, ada Allah yang tahu semuanya. Dan Mas Warto nggak bisa membohongi mata Allah. Sudahlah, Dirman. Jangan terlalu banyak bermimpi kamu. Daripada kamu mati sia-sia di tangan penjajah-penjajah itu. Alangkah terhormatnya kalau kamu mati di tangan bangsamu sendiri, Dirman. Aku akan membunuhmu. Kebangetan banget ya tuh orang. Masa teman seperjuangannya lagi susah, terus dia mau anak-anakan sendiri. Terus kek, kan kakek gagal dibunuh sama si Warto. Lalu gimana kelanjutan ceritanya, kek? Berhari-hari Eyang masuk hutan, keluar hutan. Karena apa coba?
Karena tentara Jepang mengejar pemuda-pemuda desa. Mereka mengadakan stealing. Tangan Eyang yang ditembak si Warto. Beberapa hari akhirnya jadi membusuk. Akhirnya oleh salah seorang dokter Belanda, tangan Eyang diamputasi. Terus si Warto, kek? Dia ditangkap sama Jepang? Entahlah. Menurut kabar, dia lari ke Jakarta, membawa seluruh harta benda dengan petinya. Kemudian dia menjual emas dan berlian itu untuk pribadinya, untuk keluarganya, untuk anaknya. Dia hidup senang. Kemudian dia membeli sebuah rumah peninggalan Belanda. Yang tidak tahu apakah dia berdiam di kota atau di pinggiran Jakarta. Gitu, Bu, ceritanya. Seru kan cerita Eyangnya Livia? Oh ya, Bu. Nama Eyang Cindy Warto kan? Iya, Warto. Kenapa memangnya? Kerjanya juga cari kepala desa kan, Bu? Ayah kalau lagi cerita juga sering membangga-banggain kakek. Kalau kakek tuh pejuang, kepala desa. Berarti mungkin nggak ya, Bu, kalau yang ngambil hartanya Babah Hakyong itu kakek? Tapi mungkin sih, Bu. Buktinya sekarang aja kita lagi tinggal di rumah peninggalan Belanda di pinggiran Jakarta. Ya kan, Bu? Hus, kamu kalau ngomong jangan sembarangan gitu. Tidur ya sekarang? Ya udah. Tidur dulu ya, Bu. Siapa tahu memang benar ya. Buktinya Sabron nggak pernah kerja, tapi tetap punya uang. Tapi, perasaan nggak mungkin deh. Untung Romoku meninggalkan harta karun buat aku. Kalau tidak, pasti aku akan jadi gembel. Dengan 3 keping emas ini, sudah cukup. Sudah cukup untuk 1 mobil. Bahkan lebih. Ini baru mobil. Mana ada di kampung sini yang punya mobil sebagus ini? Paling tinggi juga bak terbuka. Punya Ustadz Malik buat ngangkut pasir. Pak Sobran punya mobil baru tuh. Heran, kerja orang itu apa ya? Kerjanya mondar mandir di rumah aja. Ngepet kali dia, Bu. Ibu Siti ini ada-ada saja. Mungkin warisan dari orang tuanya dulu memang banyak. Tapi aneh ya Bu Nana sama anak-anaknya. Kehidupannya biasa aja. Biasanya kalau suami banyak uangnya pasti kelihatan ngejreng dong. Iya tuh, Nano sama Cindy aja sekolahnya sekolah biasa. Mana Bu Nana kalau ke pengajian kagak pernah dandan. Baju kerudungnya aja malah udah robek. Baju muslimnya cuma atu. Itu aja yang dipakai kalau ke pengajian. Ayah. Ngorok lagi. Masya Allah, TV dinyalain bukannya ditonton. Aduh, kenapa dimatiin TV-nya? Saya nggak tidur. Saya lagi dengar berita. Nggak tidur gimana ya? Orang ayah ngorok.
Itu mobilnya siapa ya? Ya mobil kita dong. Mobil siapa lagi? Emangnya ada apa kamu tanya-tanya? Mobil kita? Iya. Ayah punya uang sebanyak itu dari mana bisa beli mobil sebagus itu? Bu, kamu tidak perlu tanya dari mana uangnya. Nikmati saja. Nanti sore kita jalan sama anak-anak. Enggak. Ayah harus jawab. Uang dari mana? Perempuan tolol! Kamu ngerti nggak bahasa Indonesia? Hah? Saya kan sudah bilang, jangan tanya-tanya. Nikmati saja. Saya sudah bosan pakai mobil bobrok itu. Astagfirullahaladzim. Semakin nggak jelas keluarga kita mau dibawa kemana. Apa? Nggak jelas apa? Bahasa kamu itu yang tidak jelas. Bikin sakit hati. Apa maksud kamu? Hah? Aku curiga. Kamu nyimpan harta amanah zaman perang yang dirampas sama romo kamu. Iya kan? Ajar! Jangan sembarang bicara kamu. Tahu apa kamu dengan keluarga saya? Hah? Tahu apa kamu? Buktikan ucapan kamu. Cindy. Bu, Cindy nggak mau sekolah lagi. Cindy malu, Bu. Cindy nggak mau sekolah. Cindy udah nggak punya teman lagi. Ada apa? Tadi di sekolah sih, Livia cerita ke teman-teman Cindy kalau Cindy ini cucunya pengkhianat. Bener kan, Bu? Kalau kakek dulu nyelewengin hartanya Baba Acong untuk perang, ya kan, Bu? Siapa yang ngomong seperti itu sama kamu? Hah? Eyangnya Livia ya yang cerita. Livia? Livia teman dekat kamu itu? Livia yang suka datang ke sini? Iya. Siapa nama eyangnya itu? Dan dari mana asalnya? Eyangnya namanya Dirman. Dia baru datang dari desa Alas. Desa Alas? Itu kan nama daerah asal kamu ya? Pantesan selama ini kamu nggak pernah mau pulang ke sana. Sudah, diam! Diam semua! Anakku, aku sudah tidak kuat lagi. Penyakit gulaku sudah akan membunuhku. Romo, jangan tinggalkan saya, Romo. Nanti saya mau tinggal dengan siapa? Ibu juga sudah meninggal. Kalau Romo juga pergi, nanti tinggal sebatang kara saya, Romo. Sabron, rumah itu sudah menjadi milik kamu, anakku. Lemari tua di gudang kita ada peti harta. Kamu bisa hidup bersenang-senang dengan hartaku. Tapi ada satu syarat, anakku. Apa, Romo? Katakan, Romo. Jangan sekali. Dan bila kamu sudah berkeluarga, jangan membawa anak istrimu ke desa Alas. Kenapa, Romo? Bukankah famili Romo masih ada di sana, Romo? Jangan pulang. Jangan pulang. Jangan pulang. Romo! Romo! Pantas Romo melarangku buat pulang. Karena semua orang desa asalku itu sudah tahu apa yang dilakukan oleh Romo dengan harta itu. Aku tidak mau peduli. Yang penting sekarang hidupku senang. Aku harus melakukan sesuatu kepada kakeknya Sylvia. Sebelum cerita tentang harta itu menyebar ke masyarakat kampung ini. Aku harus bertindak.
menyingkirkan saksi hidup sejarah hitam keluargaku dari dunia ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar, Mbah? Alhamdulillah. Siapa ya? Ini, Mbak. Saya mencari anjing saya lepas dari kandang. Anjing herder lagi. Sayang kan kalau hilang? Waduh, memang sayang. Itu biasanya kalau lepas larinya kemana? Ya nggak tahu, Mbak. Baru kali ini lepas. Saya sudah keliling-keliling mencari. Capek saya, tapi nggak ketemu. Boleh nggak saya numpang istirahat? Mana tahu dia nanti lepas ke sini. Boleh, boleh. Tapi lebih baik di teras rumah saja. Nah, ini dia waktunya. Tapi aku harus bersabar. Aku harus tahu dulu orang ini siapa dia sebenarnya. Tapi kelihatannya di sebelah sana lebih bagus, Mbah. Saya juga ingin ngobrol-ngobrol sama Mbah. Katanya orang tua kan banyak pengalaman. Ayo, silakan. Ayo. Tuh, enak kan Mbah di sini? Aduh. Rasanya saya ini berada di desa saya sendiri. Memangnya Mbah berasal dari mana? Desa Mbah sih jauh. Di sana di daerah Alas. Oh iya, saya tahu. Desa Alas. Di situ banyak pejuangnya kan, Mbah? Ya, di zaman revolusi, di zaman perjuangan, semua itu yang berperang adalah pahlawan. Emangnya si Mbah ikut perang juga? Sejak kelas pertama, kedua, sampai datang Jepang, Mbah ini bertempur terus. Oh, itu tangan kenapa, Mbah? Kena mortir? Bukan. Saya mau dibunuh oleh teman perjuangan sendiri. Pengkhianat itu ada di mana-mana. Bukan saja dalam masa revolusi. Tetapi pada zaman sekarang pengkhianat itu ada. Pengkhianat kepada nusa dan bangsa. Ingin menyelamatkan diri sendiri. Oh, emangnya si Mbah mau dikhianati siapa? Tega sekali orangnya mau membunuh teman sendiri. Sebenarnya saya tidak usah bercerita. Tapi kalau pengen tahu, baik akan saya ceritakan. Ketika itu, salah seorang sahabat saya dipercayakan untuk membantu para pejuang dan menyerahkan satu emas permata, satu peti. Tetapi emas itu dia dijual untuk kepentingannya sendiri. Saya jadi penasaran, Mbah. Siapa sih namanya, Mbah? Siapa tahu saya bisa mengenal dari buku sejarah. Namanya Warto. Sampean tidak mungkin tahu kalau bukan dari buku sejarah. Pahlawan kesiangan. Yang kamu bilang pengkhianat itu adalah bapak saya. Seharusnya cerita itu sudah lama gugur. Istri dan anak saya jadi stres gara-gara mulut kamu. Mampus. Sekarang aku harus menutup mulut cucunya. Karena dia sudah membuat malu anakku di sekolah. Selamat tinggal pejuang. Anak ini harus ku naikkan ke mobil ini. Sebelum dia mati, dia harus mencoba dulu naik mobil baru. Dan dia pasti senang. Ku ajak naik mobil ini. Mau kemana? Papanya Cindy. Mau kemana, Om? Mau jemput Cindy sama Nano. Taunya mereka sudah pulang. Kamu mau kemana? Mau pulang? Ayo ikut Om. Kebetulan Om lewat jalan menuju rumah kamu. Wah, mobil baru lagi ya, Om? Yang lama dikemanain, Om? Ada. Ayo naik. Masa cantik begini jalan panas-panas? Ayo. Wah, asik juga naik mobil baru.
Kok kita nggak nyampe-nyampe sih, Om? Tenang, tenang sayang. Kita jalan-jalan dulu. Loh, Om jangan main-main, Om. Nanti Om saya aduin sama Cindy, Om. Tenang, kamu nggak usah panik. Kamu juga tidak bakalan ketemu sama Cindy lagi. Astagfirullahaladzim. Saya mau diapain, Om? Turunin saya, Om. Turunin. Om, turunin saya, Om. Om, tolong turunin saya, Om. Gak ada orang di sini. Paling tikus yang datang ke sini. Ini gara-gara eyang kamu yang sok pahlawan itu. Apa salah saya, Om? Salah kamu karena kamu ngomong kemana-mana. Kalau Cindy itu adalah cucu seorang pengkhianat. Coba kalau kamu dikatain seperti itu, kamu pasti marah dan malu. Tapi saya nggak sungguh-sungguh, Om. Saya cuma main-main aja. Itu tidak main-main. Itu adalah kejadian yang sebenarnya. Ampun, Om. Saya nggak tahu. Maafin saya, Om. Percuma. Kamu harus mati. Buat apa kamu hidup? Enggak, Om. Ampun. Jadi Livia nggak ada di sini ya? Iya, Om. Tadi Cindy juga nggak pulang bareng Livia. Bapak benar udah cari di sekolahan? Sudah, Bu. Ke tempat teman-temannya yang lain juga nggak ada. Bapak tunggu aja dulu dalam rumah kita deh. Silakan, Makasih, Bu. Maaf, saya harus permisi dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Apa? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada apa sih? Kenapa, Nak? Halo? Halo? Dek, yang nelfon siapa? Bu, Livia meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kasihan Livia, Bu. Doa aja ya, Nak. Supaya arwah Livia tenang. Sin, emangnya Livia sakit apa? Kok tiba-tiba dia meninggal mendadak? Dia diperkosa terus dibunuh, Mas. Aduh. Nano, mobilnya kenapa? Mogok, Bu.
Coba dong kamu start lagi. Nggak mau nyala. Gimana dong, Bu? Aduh, ada aja. Yaudah kita semua turun, mendingan naik angkot aja yuk. Yaudah deh. Bentar ya, lihat dulu ya. Ini dia. Sip. Bisa. Lihat mobil warna hijau nggak? Oh, nggak ada, Mas. Nggak ada. Mobil tentara yang di depan. Oh, nggak lihat, Mas. Oh, iya. Pak, makan saya mana, Pak? Kami itu tuh. Hei! Mobilnya mana? Nano kan juga belum pulang ya. Bukan itu yang saya tanya. Mobilnya mana? Astagfirullahaladzim. Nanti juga habis maghrib ini saya nyusul ke sana deh. Sekarang saya mau sholat dulu ya. Heh! Jangan banyak alasan. Ngapain kamu sholat? Sekarang kamu pergi ke sana, bawa mobil itu ke sini sekarang juga. Sabar ya. Sekarang saya sholat dulu ya. Ayo! Ayo sabar dulu dong ya. Sabar, Pak. Saya kan mau sholat dulu. Saya bilang ambil mobil itu sekarang. Jangan jadi pembangkang kamu. Mobil ayah mana? Aduh, mobilnya udah nggak ada di situ lagi, Bu. Hilang! Mobil ayah hilang! Anak kurang ajar! Berani-beraninya kamu ya? Hah? Ya, bukan salah Nano ya. Saya yang nyuruh tadi parkir di situ. Diam kamu! Kalian semua sama saja. Tidak tahu diri. Pak, jangan sakitin ibu, Pak. Kamu juga biang kerok. Jangan sok suci kamu. Pakai layak segala. Kamu tinggalkan sekolah. Kalian semuanya menghabiskan harta aja. Kurang ajar. Mana mobil saya? Mobil saya mana? Mana mobil saya? Mobil saya mana? Berikan aku hidayahmu. Besok aku mau beli mobil lagi. Manusia-manusia tikus itu tidak boleh pinjam. Sekarang aku mau main perempuan. Enjoy. Aku mau enjoy.
Dan ini apa saja bisa aku dapatkan. Aku bisa beli semua, jangankan perempuan. Gak mau, Om. Jangan. Jangan, Om. Jangan. Kamu ini gimana sih? Ayo sini, layanin saya. Gak mau, Om. Om mabuk. Habis Om mainnya kasar sih. Emangnya aku apaan? Aku mau pulang aja. Kamu ini kan pelacur. Yang kamu mau kan uang. Saya punya uang banyak nih. Saya akan bayar kamu. Ayo. Gak mau, aku mau pulang aja. Ajar kamu. Jangan main-main sama saya. Saya ini anak pahlawan, tahu? Hai, ada apa ini? Gua kesini mau bakar orang, Be. Loh, jangan. Keluar. Jangan banyak baca tuh. Nanti lu sama hotel ini gua bakar. Nomor berapa kamarnya, Len? Tuh, lantai 2, kamar 14. Mampusin aja sekalian biar dia tahu rasa. Lu kesini pakai mobil? Pakai. Tuh mobilnya. Ayo, kita bakar aja. Hei! Jangan mobilnya dibakar, orangnya sekalian ini, ayo. Gua bunuh lo, tua bangkotan. Brengsek! Perempuan brengsek kamu. Sana! Ayo pergi kalian semua! Bang ajar, Ayo sana! Coba-coba main-main sama anak pahlawan. Merdeka! Beli apa, Bu? Saya yang ini aja. Tuh. Bu Nana tuh. Ayo, Bu. Apa saya bilang dulu? Sekarang orang-orang udah pada tahu. Ternyata suaminya itu dapat warisan 1 peti emas dari zaman Jepang dari bapaknya. Iya, aku juga dengar dari Bu Mesya. Rupanya Pak Sobran itu suka nyelewengin sama anak orang. Bayangin aja, emas 1 peti. Ditempelin ke giginya, bisa masih sisa banyak tuh. Dosanya seberapa berat tuh ya, Ibu? Gak tahu Kalau ya. dipakai buat makan, kagak ada habis-habisnya dia tuh buat dosa. Iya kali ya. Ya. Bu. Ya. Bu, kelihatannya kamu dari tadi mau ngomong, iya. Tapi Ayah mau dengerin nggak? Ya mau, asal jangan menyinggung perasaan saja. Ngomong saja kamu semau kamu. Aku mau ngomongin masalah harta zaman Jepang itu loh ya. Sudah 20 tahun kita menikah. Memang ada sesuatu yang saya sembunyikan pada kamu dan juga pada anak-anak. Tapi kamu tidak perlu tahu. Dan sekarang diam. Jangan tanya lagi. Tolong. Assalamualaikum. Pak, Pak Sablon. Kamu lagi. Ada apa? Maaf, Pak. Saya mau pinjam mobil, Pak. Istri saya sakit. Saya mau bawa istri saya ke rumah sakit. Waduh, saya nggak punya mobil yang dipinjamkan tuh. Tolonglah, Pak. Kali ini saja, Pak. Engkos. Mobil saya itu masih baru. Mulus. Kalau mobil saya yang lama kan hilang. Sampai sekarang belum ditemukan oleh polisi. Kenapa kamu nggak pinjam saja sama Ustadz Malik? Saya sudah ke sana, Pak. Ustadz Malik sedang keluar kota. Sampai sekarang dia belum kembali, Pak. Itu bukan urusan saya. Udah sana. Bu, bangun, Bu. Ibu kok nggak bangun? Dek, gelitikin kaki Ibu, Dek. Kok nggak bangun-bangun ya? Lagi ya, gelitikin. Bu? Ibu? Bu? Pak, istri saya, Pak. Ada apa?
Sabar ya, Pak. Istri Bapak sudah tidak ada. Bu! Ibu, jangan pergi, Ibu! Jangan tinggalin kita. Maafin saya, Bu. Bu! Bu! Bu, tolong sampaikan kepada Pak Sabron agar dia mau saling membantu kepada tetangga. Udah sering sekali saya nasihatin dia, Pak Ustadz. Sampai berbusa-busa mulut saya. Tapi percuma. Dasar keras kepala. Ya, seandainya Pak Sabron mau saja meminjamkan mobilnya tadi malam, mungkin Ibu Endang cepat bisa kita antar ke rumah sakit. Saya juga nyesel, Pak Ustadz. Tapi saya ini bisa berbuat apa? Rumah tangga saya juga lagi kacau. La ilaha illallah. Maaf, Bu. Saya tidak bermaksud untuk menyinggung perasaan Ibu. Sama sekali enggak. Saya malu sama diri saya sendiri, Pak Ustadz. Hei, Kos mana? Mana Singkos? Ya, Pak, ada apa? Kurang ajar kamu. Pak, apa-apaan, Pak? Bicara apa kamu sama Ustadz Malik? Hah? Sampai dia berani menasihati istri saya. Sehingga istri saya juga ikut-ikutan nasihati saya. Tahu kamu? Pak Sabron, jangan sewenang-wenang, Pak. Di sini orang lagi berkabung. Jangan sok kuasa, mentang-mentang situ orang kaya. Perempuan tua, diam. Ini bukan urusan kamu. Pak, maafkan saya, Pak, kalau saya punya salah. Jangan macam-macam kamu sama saya. Kalau susah ya susah saja sendiri. Jangan bawa-bawa tetangga dong. Kamu kira kamu ini siapa? Hah? Pak, tolong, Pak. Jangan hina saya. Kita bertetangga, Pak. Justru bertetangga dengan kamu jadi belangsak. Bikin susah orang. Awas, kalau kamu berani ngusik lagi. Kurang ajar. Bu, Mas Nano mana sih, Bu? Peliturnya udah mau habis nih. Kenapa nggak beli aja? Lagian, di gudang kan belum tentu ada. Kan coba dicari dulu. Kalau udah bener-bener nggak ada, baru kita beli. Sin, Ibu mana? Kenapa, Nok? Itu, di gudang, Bu. Cepetan, ayo. Kenapa sih, Mas? Itu, di gudang. Ada harta karun. Astagfirullahaladzim, Masya Allah. Jadi selama ini cerita itu benar. Bu, jadi selama ini kita makan uang haram. Makan uang sewengannya kakek, Bu. Tadi Nano sih nggak sengaja buka peti ini. Nano pikir dalam petinya ada politur. Ternyata malah emas. Ibu harus bicara sama ayah. Bu, jangan, Bu. Ntar ayah malah tambah marah. Gak apa-apa. Ibu udah pasrah. Ini semua demi keselamatan kita. Harta karun ini kan bukan milik ayah kalian. Ayah harus kembalikan kepada negara atau disumbangkan untuk yang berhak. Menyelewengkan amanah itu berat, Nak. Asapnya juga berat. Sini dukung Ibu. Ya, Nano juga setuju, Bu. Kita harus sama-sama menegakkan kebenaran agama dan menjauhi larangan Allah. Demi keselamatan dunia akhirat, ya, Nak. Yakinlah, Allah akan bersama kita, ya, Nak. Iya, Bu. Sekarang Ibu mau ketemu Ustadz Malik dulu. Ya, kalian jaga baik-baik. Hati-hati ya, Bu. Iya, ya. Halo. Halo. Iya. Nih. Gimana? Hebat kan, Ayah? Wah, 4 ekor. Ayah mandi dulu ya. Loh, ada apa ini dengan kalian? Gak ada apa-apa kok ya. Kita kan udah lama gak makan bareng. Kita makan malam bareng ya. Lagian kan
Kayaknya burungnya enak tuh kalau digoreng. Ya, goreng aja. Nih, taruh. Bu, ada apa ini? Nano, memangnya ada apa sih ini? Hah? Ada apa? Ya, gimana kalau kita makan sama-sama dulu? Tidak, ayah tidak mau makan sebelum kalian bertiga ngomong. Ayo ngomong. Tingkah laku kalian bertiga sangat mencurigakan. Aku dan anak-anak udah tahu apa yang sebetulnya terjadi dalam rumah ini. Tahu apa? Soal harta atau ada yang lainnya? Harta dalam gudang itu. Jahanam kamu. Perempuan kurang ajar. Kurang ajar. Jangan ya. Salah kamu. Kamu nggak ngerti-ngerti juga. Harus dengan tangan kamu. Jangan ikut campur. Ini urusan keluarga. Istighfar Pak Sabron, istighfar. Kesian Ibu Nana, astagfirullahaladzim. Iya, betul. Tapi Anda ada apa datang kemari? Ada apa? Maafkan atas kelancangan saya Pak Sabron. Maksud kedatangan saya untuk memberi terang hati Pak Sabron. Terimalah kedatangan saya dengan ikhlas Pak Sabron. Urusannya apa? Pak Sabron, Ibu Nana istri Bapak tadi datang ke rumah saya. Dan beliau minta saya agar bisa menemui Pak Sabron. Ngomong apa istri saya sama Anda? Hah? Ngomong apa? Pak Sabron, kalau amanah diselewengkan, hukumannya akan berat di akhirat nanti Pak Sabron. Dunia dan akhirat. Saya mengerti maksud Anda. Mengerti saya. Yang saya tidak mengerti kenapa Anda ikut campur dengan urusan keluarga saya. Kenapa? Demi Allah, saya lillahi ta'ala. Maksud kedatangan saya Pak Sabron hanya ingin menyampaikan kebenaran agama. Sekarang Pak Sabron sudah tahu. Alhamdulillah. Kalau kita memakan yang bukan hak kita, itu benar-benar dosa Pak Sabron. Dosa sangat besar di sisi Allah. Saya tahu. Sekarang tinggalkan rumah saya dan pergi. Pergi sekarang. Tinggalkan rumah saya. Saya tidak butuh khutbah Anda. Ayo keluar. Baik Pak Sabron. Saya akan pamit. Maafkan saya atas segala kelancangan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo pergi. Cepat pergi sekarang. Ya, udah dong ya. Jangan sakitin ibu lagi. Kasihan ibu. Saya juga sudah capek memukuli kalian bertiga. Saya ingin hidup damai. Kalian juga ingin hidup damai, kan? Nah, mulai dari sekarang, jangan singgung-singgung lagi soal harta itu. Saya yang akan menanggung dosa kalian bertiga. Biar saya yang masuk ke dalam neraka. Tapi kalau memang neraka itu ada, Assalamualaikum adik-adik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam pertemuan ini, saya akan mengatakan bahwa untuk menyambut Hari Kemerdekaan RI yang ke-61, mekanisme perayaan ini akan saya serahkan kepada Titin. Apakah kalian setuju? Setuju, Pak RT. Nah, kalau begitu, sekarang saya tinggal dulu, karena saya ada undangan pertemuan ke kelurahan. Kalian di sini saja dan kalian atur semuanya dengan baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman. Kita langsung aja ya.
Kita nggak usah bagi-bagi tugas kayak kakak-kakak kita tahun lalu. Cuma bikin ribet. Jadi gimana dong, Tin? Iya, apa nggak malah ribetin kalau nggak bagi-bagi tugas? Enggak kok, asal kita semua tahu tujuan dan tanggung jawab kita sama. Kita semua nanti jalan, kita minta sumbangan sama warga untuk 17-an Agustus nanti. Tapi gue nggak mau ya ketemu Pak Sabron. Orangnya galak, serem. Jadi siapa dong? Ya udah, nggak apa-apa. Biar aku aja yang kesana besok. Tenang aja kalian, insya Allah ya. Pak. Ada apa? Kalau Pak Sabron lagi sibuk, boleh tidak saya ketemu dengan Bu Nana? Iya, terus urusannya apa? Saya mau minta dana buat perayaan 17-an nanti, Pak. Iya, Pak. Aduh, kalian ini bagaimana sih? Gak ngerti-ngerti juga. Bapak saya itu dulu pejuang. Dia sudah mengorbankan jiwa dan raga sama harta benda untuk negara. Sampai merdeka seperti sekarang ini. Nah, buat apa lagi saya menyumbang? Seharusnya kalian memberikan penghargaan kepada saya. Karena orang tua saya sudah menyumbang, sudah berkorban. Sampai kalian hidup nyaman seperti sekarang ini. Aduh, Pak Sabron, kalau Bapak tidak nyumbang, kita nggak bisa bikin acara, Pak. Iya, Pak. Ntar kalau Cindy sama Nano ikutan lomba, kita nggak punya uang buat beli hadiahnya. Jangan paksa saya. Nanti anak saya akan saya larang untuk ikut lomba. Kalau memang tidak boleh karena tidak ikut nyumbang. Ya udah, kalau Pak Sabron nggak mau nyumbang dana, Pak Sabron mendingan nyumbang tenaga buat masang bendera, umbul-umbul sama gapura di balai desa. Hei, anak kecil, jangan perintah-perintah saya. Sekarang pergi. Ayo pergi, pergi. Ya Allah, ternyata benar apa yang orang bilang tentang Bapak ini. Ya Allah, ampunilah saya yang lemah dan tak berdaya ini, ya Allah. Ampunilah saya yang selama ini sudah menikmati makanan haram, ya Allah. Dari rezeki yang haram. Sucikanlah jiwa dan darah hamba bersama anak-anak, ya Allah. Sejak dari dalam rahim mereka sudah menikmati rezeki yang tidak Engkau ridhoi. Ampunilah atas ketidaktahuan saya, ya Allah. Perempuan tolol, takut sama dosa sampai buang-buang waktu begitu. Dikira dosa itu nggak bisa diampuni apa? Tolol. Kenapa taruh di situ ya? Kan spraynya kotor. Ya apa-apa, Bu. Benda ini pantas berada di tempat tidur kita. Karena benda ini nanti yang akan membuat hidup kita tenang sampai mati. Terima kasih Pak Sabron mau datang kemari, Pak. Ya, bagus. Bagus. Mantap ini. Bakalan rame dong acara kita besok. Mudah-mudahan. Insya Allah, Pak Sabron. Nah, Pak Sabron pasti mau nyumbang kan? Kurang ajar kamu. Lancang sekali kamu anak kecil. Maaf, Pak. Saya cuma bercanda. Ini mau apa? Mau apa kalian, ha? Mau keroyok saya? Iya. Ayo maju. Saya nggak takut. Pak Sabron kenapa ditampar? Dengar Pak RT. Siapa saja yang berani kurang ajar sama saya akan menanggung akibat. Brengsek ini semua. Ayo pikir. Astagfirullahaladzim. Jadi Titin yang ketua panitia itu ditampar sama Pak Sabron. Saya juga nggak habis pikir, Pak Ustadz. Pak Sabron itu keterlaluan. Apa dia nggak anggap kalau manusia lain ciptaan Allah juga harus disayangi dan dikasihani? Ya Pak RT, begitulah manusia. Kalau hatinya sudah dibalut anasir jahat,
Karena yang dia makan rezeki haram. Masya Allah, Masya Allah. Ya Pak RT, kita jadi manusia harus sabar. Fi awal, fi akhir. Ada awal, ada akhir. Jadi kita Pak RT sebagai manusia harus senantiasa mendoakan agar Pak Sobron itu bisa insaf. Amin. Dan itulah tujuan kita sebenarnya. Ayo. Ya. Lombanya banyak, Bu. Kamu ikutan ya? Udah lama makan kerupuk. Ya ampun, Bu. Hadiahnya banyak banget, Bu. Pinangnya. Perhatian, bagi yang mau ikut lomba panjat pinang, silakan daftar di sini. Wah, No. Boleh juga nih kita ikutan. Kamu lihat hadiahnya itu. Ada TV, piano, macam-macam, No. Ayo ikutan yuk. Ah, nggak mau ya. Malu ya. Ntar disangkain sama banyak orang kalau kita tuh konyol. Ah, biarin aja konyol. Yang penting hadiahnya. Daripada orang yang lain yang dapat, ya nggak? Aduh, Ayah. Ayah, enggak. Masa ikut-ikutan begituan sih? Malu-maluin aja. Kita tuh kan nggak nyumbang. Ngapain malu? Yang penting halal. Dan ini kan juga 17-an. Kita harus ikut memeriahkannya. Ya nggak? Ayo, merdeka! Ya. Tenang ya, satu-satu. Minggir. Orang tua dulu dong. Ada apa Pak Sabron? Saya mau daftar. Ayo catat. Pak Sabron mau juga mau ikutan. Loh, kenapa? Nggak boleh ikut karena saya nggak nyumbang. Ayo catat, cepet. Ayo. Udah kan? Ayo. Gini. Nah, mana nih? Nah, kamu jongkok. Kuda-kudanya yang kuat. Ini sini. Satu lagi sini. Mana? Nah, nih, kamu naik dari sini. Nah, iya. Yang kuat kuda-kuda, kamu sini. Kamu naik sini. Nanti saya di atas ya. Nah, kamu di sini. Sini. Iya. Tahan ya. Tahan ya. Si Ayah tuh ngapain sih? Aduh, Ayah turun aja deh ya. Dorong. Suami ibu itu kok rakus banget ya? Iya. Ayah, udah kayak masih mau ngambil jatah anak-anak. Udahlah Bu, jangan jelek-jelekin terus-terusan. Saya ini juga malu. Angkat dikit lagi. Tahan. Hati-hati ya. Dikit lagi deh, ayo. Tahan di bawah sana. Turun ya. Yeay, saya menang. Ini hadiah akan saya ambil semua. Ya, Ayah. Ya, mendung ya. Bu, Ayah udah mau hujan. Ya udah gelap ya. Ya turun. Aduh ya, gimana sih ya Pak Ustadz? Bilangin dong Pak Ustadz. Tenang aja nggak apa-apa. Kecil ini. Ayah sudah biasa dengan cuaca seperti ini. Pak Sabron, turun.